ingat mati, tujuan ziarah kubur itu 3. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Tazkiratan lil maut, mengingat-ingat mati. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke pasar malam, alhaqumut takasur, kamu terus sombong bangga, takasur, lebih banyak harta, lebih banyak anak, lebih banyak perhiasan, lebih banyak takasur. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai kamu masuk kubur. Pak Ustadz, suami istri, ada suami ngadu, istri saya ini hobinya shopping Pak Ustadz, gimana caranya? Saya sudah dengarkan ceramah Ustadz, dia nggak berhenti. Saya bilang, bawa dia ke kubur 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tapi perempuan katanya nggak boleh ziarah kubur sering-sering Pak Ustadz. Yang nggak boleh itu ziarah kubur sering-sering hanya untuk mempersedih-sedih diri, nggak boleh. Suami meninggal, terus tiap hari ke kubur untuk membuat diri putus asa, nggak boleh. Tapi kalau untuk ingat mati, tujuan ziarah kubur itu 3. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Tazkiratan lil maut, mengingat-ingat mati. Saya. Siapa yang nasihati saya? Nggak ada orang nasihati saya. Lalu yang nasihati Ustadz siapa? Kubur. Makanya kalau ada orang meninggal, saya datang ke kuburnya, saya lihat. Dapat WhatsApp, telah meninggal dunia ketua masjid. Saya langsung datang ke tempat kubur. Saya lihat sunyi. Kok nggak ada orang? Jumpa sama yang gali kubur. Yang lain mana Pak? Biasanya orang datang kemari setelah zuhur. Pak Ustadz terlalu cepat katanya. Ternyata ngukur kubur itu nggak pakai sentimeter, nggak kayak meteran ngukur baju. Ngukur kubur itu pakai bambu. Pakai bambu ini. Kenapa pakai bambu Pak? Karena kalau pakai meteran, ternyata nanti kuburnya sempit, yang punya keluarga komplain, kamu salah gali. Padahal kami nggak pernah salah gali. Kenapa sempit? Tanah itu nyempit duluan. Siapa itu? Orang yang suka geser batas tanah. Batas tanah yang sudah ditetapkan oleh BKN, Badan Pertanahan BPN, Badan Pertanahan Nasional, digeser. Itu sebelum meninggal udah nyempit duluan. Tanah itu udah nggak sabar mau jepit ya. Mati. Makanya hati-hati. Kita ini semua mau mati. Kalau gitu saya nggak usah mati di kubur lah Pak Ustadz, terus dibakar aja. Lebih sakit lagi. Nanti kalau aku mati, tolong bakar jenazahku, debunya campakkan ke laut, karena aku takut, kata seorang berpesan. Lalu apa jawab Allah? Ampuni dosanya. Ku ampuni semua dosanya, karena masih ada rasa takutnya di dalam hati. Adik-adik, ibu-ibu, saudara-saudari, saudara-saudaraku, ada rasa takut dalam hati? Dari bunyinya enggak kayaknya. Kan enggak semuanya mesti diungkapkan dengan kata-kata dan suara Pak Ustadz. Cukup dalam hati aja. Halaman 74. Kalau waktunya habis, kasih tahu Bang. Hah? Sampai maghrib. Pantasan disiapkan air buka puasa. Halaman 74. Ya Allah, Engkau perintahkan aku, tapi aku tidak ikut. Engkau tegur aku, tapi aku tidak mengambil pelajaran. Ya Allah, tidak ada yang kuat menyebabkan aku menang. Tidak ada yang bersih dari kesalahan, sehingga aku mencari-cari alasan. Tidak ada yang angkuh. Yang ada hanyalah seseorang yang memohon ampunan dosa. Tiada Tuhan selain Engkau. Amr bin As terus mengulang kalimat itu
sampai dia meninggal dunia. Yang angkuh, yang sombong, yang raja-raja, yang orang kaya, yang pejabat, yang polisi, yang tentara, yang Fir'aun, yang Namrus, semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi yang BPJS. Orang ganteng mati, orang cantik mati, yang hitam mati, yang putih, apalagi skincare belum lunas. Ustadz ini ngomongnya kok nyelekit ya. Memang bawaan lapar itu sensi memang. Halaman 76. Khalid bin Walid, panglima perang yang menghajar pasukan Rasulullah sebelum dia Islam di perang Uhud. Nyebrang dia dari belakang, dia bunuh sahabat-sahabat Nabi, tapi akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa kata dia menjelang mati? Aku sudah berperang, tidak ada sejengkal tubuhku ini yang bebas dari bekas tebasan pedang, tombak dan anak panah. Setiap jengkal badannya itu bekas tombak. Tombak kok gini Pak Ustadz? Iya salah. Bekas pedang, tombak, dan anak panah. Tapi akhirnya meninggalnya bukan mati syahid, meninggalnya di atas tempat tidur. Dia maunya mati syahid. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau aku mati, aku ingin mati dalam keadaan berwudu sedang ceramah. Tapi saya pikir lagi, itu menyusahkan panitia. Akhirnya nggak jadi saya minta. Susah, apalagi pembawa acara menyiapkan semuanya. Jangan takut cerita mati. Suami, jangan takut cerita mati. Karena kalau kalian takut cerita mati, tiba-tiba kalian mati, istri kalian kaget. Ya kalau kaget dia menyerahkan dirinya pada Allah. Kalau kaget dia langsung kawin lagi. Ada kadang orang ceramah ini, marilah kita siapkan mati, takut mati. Tapi yang dia maksud mati itu orang, bukan dia. Kalau saya, masalah mati ini memang sudah saya siapkan. Saya sudah pesan sama tim semua. Kalau aku mati kebetulan pas lagi jadwal di Sumatera Utara, kuburkan aku di samping almarhumah makku. Tanahnya udah saya kosongkan. Saya beli tanahnya 22 meter kali 60 ke belakang sampai dekat sungai. Udah saya telepon semua sepupu saya, kalian udah aku belikan tanah. Nggak ada satupun yang ngambil. Tanah kuburan. Kebetulan almarhumah ibu saya itu pas di pemakaman paling ujung sudah habis batas. Jadi saya cari yang punya tanah 60 meter 22 pinggir jalan kali 60 ke belakang. Saya bilang yang lain untuk kaum muslimin muslimat, tapi yang dekat emak ini tolong kosongkan untuk saya. Kalau kebetulan jadwalnya di Sumatera Utara, karena makamnya di sana. Tapi kalau kebetulan jadwal saya pas di Papua, jenazah saya jangan dibawa pulang ke sana. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Dan saya nggak mau disatukan sama koper. Masa Profesor Dr. Abdul Somad tiba-tiba kita di situ lihat kanan koper, kiri koper, lihat kiri durian musangking. Inilah kadang jamaah ini kurang sensitif. Mestinya ketika saya cerita mati itu ya sedih lah. Ini yang mati ini kan saya, bukan orang. Apalah salahnya jaga perasaan saya? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Itulah susahnya kita ngomong di depan orang-orang jujur. Gak bisa dia bersandiwara. Ini di depan saya ini, di samping ini orang-orang jujur semua. Ngaku lagi. Halaman 78. Muaz bin Jabal ketika mau meninggal, apa dia? Apa yang membuat engkau menangis, Muaz? Kenapa engkau nangis?
Aku tidak takut sakitnya sakaratul maut. Yang katanya kematian itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Aku nggak takut. Terus yang kau takutkan apa? Yang aku tangisi, aku nggak bisa jihad fisabilillah lagi. Aku nggak bisa perang lagi. Dan aku berpisah dengan orang-orang tersayang. Jadi kalau masih punya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ngumpullah sekarang acara buka bersama. Karena nggak tahu tahun depan dia masih ada atau enggak. Kalau kita insya Allah masih ada. Undang itu kawan-kawan, bro. Kita nanti ketemu ya, buka bersama ya. Kenapa kamu ngundang? Aku nggak yakin lu masih ada tahun depan. Terus dia ngomong, aku juga khawatirnya begitu. Aku yakin aku masih ada, kau sudah mati duluan. Hidup ini kan hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Ini momen Ramadan, ngumpul, duduk. Saya alhamdulillah sudah dengan keluarga dekat udah. Saya pisahkan antara buka bersama dengan keluarga dengan buka bersama dengan kawan-kawan. Karena ceritanya kadang nggak nyambung. Kalau tamat SMA 10 tahun yang lalu, sekarang ngumpul berarti umur 30-an ya. Itu pertanyaannya, udah nikah belum? Belum. Masa mau bangun sahur pakai mercon? Nah, gitu. Tapi kalau udah tamat SMA-nya 20 tahun, nah itu pertanyaannya pas ketemuan reuni buka bersama, sakit apa? Aku diabetes. Aku jantung koroner. Tapi kalau udah 30 tahun, itu pertanyaannya beda. Si Anu kok nggak datang? Udah ninggal ya? Tapi kalau udah taman SMA 50 tahun, itu pertanyaannya makin tua makin nggak bersuara. Dia nanya apa Pak Ustadz? Pampersnya merek apa? Itu. Kalau nanti acara buka bersama, suaminya dibawa. Kalau nggak dibawa, ketemu sama teman-teman sekelas dulu yang pengagum ibu. Dia bilang, ternyata kamu masih cantik ya. Kalau ada yang bilang kamu cantik, dia bukan kakakmu, bukan pamanmu, bukan kakekmu, bukan abangmu, bukan saudaramu, bukan mahrammu, yakinkan dia buaya darat. Saya senang. Kenapa Ustadz senang? Yang kita kaji adalah masalah paling menyeramkan, tapi jamaahnya senyum. Itu kan yang nyampaikan itu pasti ustadz yang luar biasa. Abu Umamah Al-Bahili, halaman 81. Nama sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan talqin di kuburku. Talqin di kuburku. Nanti kalau datang malaikat maut bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Tuhanku Allah. Man nabiyuka, katakan nabiku Nabi Muhammad. Ma kitabuka, katakan kitabku Al-Quran. Man ikhwanuka, katakan saudaraku orang beriman. Membacakan talqin setelah dikubur, ditimbun, bacakan talqin. Waktu almarhumah mak saya meninggal, yang membacakan talqinnya saya. Tidak wajib, tapi bagi yang melakukannya hukumnya sunnat, hadisnya hadis hasan. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Apa fungsi talqin itu? Untuk yang meninggal sebagai doa, untuk yang masih hidup sebagai nasihat.
Jangan nguburkan orang seperti nguburkan kucing. Setelah dikubur, ditanam semua pada berdiri, penghormatan terakhir. Habis itu foto-foto, semuanya pakai baju hitam, judulnya Man in Black. Doakan dia, karena kata Nabi, salulahut tasbit, doakan dia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Biar jangan ketahuan kali nggak tahu doa. Nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ampunkan silap salah, jangan kuat-kuat, tahu kawan sebelah. Ampunkan silap salahnya ya Allah. Dia sahabatku ya Allah, dia temanku ya Allah. Dapat WhatsApp, teman sekelas satu bangku satu kursi meninggal. Kampungnya dari Pekanbaru Riau 5 jam naik mobil. Saya dapat kabarnya maghrib. Saya datang, beberapa teman, ayo kita berangkat. Siapa yang nyetir, Mat? Aku yang nyetir, saya bilang. Sekitar 2, 3, 4 tahun yang lalu saya yang nyetir. Sampai ke lokasi jam 12 malam. Sudah dikebumikan, sudah dikubur. Datang saya ke kuburnya, menangis sehabis-habisnya. Rupanya kita kalau habis nangis itu plong, dada tuh lapang rasanya. Saya berdoa di situ, semua doa saya panjatkan. Kau teman sekelasku, kau temanku, kau saudaraku. Yang dibaca itu apa Pak Ustadz? Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, baca Yasin. Saya nggak bawa Yasin Pak Ustadz, cari di Play Store. Tulis aplikasi Qara'a, Q-A-R-A-A. Itu punya orang Islam, sahabat kita, saudara kita. Bangkitkan ekonomi keumatan. Jangan lupa download. Di situ bacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan. Ini saya kira banyak saya lihat di kuburan itu bacanya coba-coba. Ja'un. Ayakun. Bacakan pelan, karena kita sedang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini, pahala tahlil la ilaha illallah kepada saudara kami, kawan kami, sahabat kami. Allahumma firlahu warhamhu, ampunkan silap salah dosanya, jadikan keluarganya orang-orang yang sabar, jadikan keluarganya orang-orang yang terjaga dari fitnah akhir zaman, jadikan kami berkumpul lagi nanti bersamanya di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sudah menikah, kalau meninggal nanti mau nggak kumpul sama suaminya di surga? Bapak-bapak yang udah menikah mau nggak kumpul sama istrinya di surga? Saya sudah sering coba di beberapa pengajian nanya gitu. Yang laki-laki itu nggak ada suara. Memang laki-laki beda sama perempuan. Perempuan itu kalau dia cinta dia bilang Jutaime. Jutaime itu bahasa Prancis. Kalau bahasa kampung kami, I love you. Kalau laki-laki enggak. Menurut survei, lembaga survei Indonesia, 95% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istri. Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang. Kecuali yang di sini. Kalau yang di sini ini orang-orang soleh semua, orang baik. Ini yang hadir ini yang sudah lulus fit and proper test. Saya tahu perasaan jamaah ini sekarang sedang kacau balau. Makanya di tengah senyumnya dia melelehkan air mata. Tengah
Tawanya dia menangis. Kadang-kadang air mata itu lebih banyak jatuh ke dalam daripada keluar. Ustaz nangis juga? Enggak, saya flu. Masa saya nangis, orang ustaz setegar ini kok nangis? Enak aja. Emang saya ustaz cengeng? Enggak jantan. Gitu cara saya supaya saya enggak nangis. Halaman 83. Namanya Ali. Nama ayahnya Husain. Nama kakeknya Ali bin Abi Thalib. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Dia digelar dengan Ali Zainal Abidin karena ibadahnya yang sangat banyak. Berapa kali sholat dia? 1000 rakaat. Sholat terus dia menjelang menghadap Allah. Kita baru tarawih 8. Oh, anggap ibadah udah banyak. Ente tarawih tadi malam? Iya, berapa? 8. Loh, tarawih itu 20. Kok 8? Efisiensi. 1000 rakaat. Makanya membandingkan hidup, lihat ke bawah. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Kawan kita, orang kaya, private jet, nggak bisa makan. Kenapa? Nggak dikasih dokter. Karbohidrat. Mau minum teh, diabetes. Mau makan emping melinjo, asam urat. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Ustadz kelihatannya sehat aja, saya sehat, saya nggak pernah sakit. Kenapa? Saya nggak pernah periksa. Makanya kemarin saya dikasih amplop putih dari Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam. Ustaz Somad, ini untuk apa Pak? Medical check up gratis. Belum saya pakai. Kalau ibu mau, nanti saya kasih. Bapak mau? Saya terakhir periksa kesehatan tahun 2008 waktu CPNS di puskesmas. Karena syarat ikut CPNS mesti ada surat sehat dari puskesmas. Saya pun pergi ke puskesmas, dibuatkan surat sehat. Lalu kemudian pas mau ngambil surat itu, kebetulan dokternya perempuan. Pas mau saya ambil, ditariknya. Dia narik, saya pun narik. Kalau ada lah yang mau membuatkan video pendeknya, waktu saya narik itu, saya heran. Waktu itu saya belum nikah, baru pulang dari Maroko. Kenapa dia narik? Rupanya belum bayar. Kita kan di Mesir yang begitu-begitu gratis. Tiap tahun laporan kesehatan ke Al-Azhar tuh cek darah, takut kena virus HIV/AIDS. Jadi di Azhar setahun sekali itu wajib cek darah supaya kita sehat. Gratis. Situ saya sangka gratis, supaya bayar. Patut ditariknya. Saya sudah salah tingkah duluan. Berikutnya halaman 87. Halaman 87. Ketika Imam Hanafi, Imam mazhab 4, yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kalau yang sholatnya cepat-cepat itu mazhab apa Pak Ustadz? Valentino Rossi. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Halaman 87. Dia tidak mau diangkat jadi hakim. Mau diangkat raja jadi hakim, nggak mau. Akhirnya raja merasa terhina, dia dipenjara, dipukul dan meninggal dalam penjara. Imam mazhab itu.
orang alim, faqih. Begitulah ujian orang-orang sabar. Saya berapa kali dilaporkan mau dipenjara, enggak jadi. Berkat doa jamaah semua. Belum SP3, masih ada. Kaki saya ini sebelah masih dilaporkan. Imam Syafi'i ketika akan meninggal, halaman 95. Sebelum meninggal, Imam Syafi'i sempat bersyair. Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu raja minni li'afwika salama tu'azimuni dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama wa ma zilta dha afwin 'anidh dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Di tempat lain biasanya saya terjemahkan dulu syairnya, baru jamaahnya faham. Di sini belum saya terjemahkan udah faham. Luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Dari tatapan matanya. Ketika hatiku keras, jalanku terasa sempit, aku jadikan harapan pada maafmu sebagai penyelamat jiwa. Jika aku banding-bandingkan, terlampau besar dosa-dosaku, tapi maafmu lebih besar pada hamba. Engkau tetap pemaaf segala dosa. Engkau maha pemurah, maha pemaaf, maha mulia. Imam Syafi'i yang khatam Qur'annya di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan khatamnya 60 kali. Satu malam sekali, siangnya sekali. Hafal Quran umur 7 tahun. Imam mazhab, ulama besar, induknya semua ulama di dunia. Ulama pertama yang menulis kitab usul fiqih, tapi menjelang kematiannya tetap minta ampun segala dosa. Bagaimana dengan kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa? STJ, status tak jelas. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Halaman 98. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ketika dia mau meninggal dunia, yang cerita ini anaknya, namanya Abdullah. Dimulai ceritanya halaman 97. Waktu ayah saya mau meninggal, saya duduk di sampingnya. Di tangan saya ada sepotong kain yang sudah saya siapkan untuk mengikat dagunya. Siapkan kain, tali, jangan tali keras, kain untuk mengikat dagu supaya mulut nggak terbuka. Ibu kok nyiapkan kabel? Karena suami saya keras Pak Ustadz. Jangan, sejahat apapun dia, siapkan kain. Kain perca putih, potong untuk mengikat. Sudah saya siapkan untuk mengikat dagu ayah saya. Saat itu ayah saya sedang sakratul maut. Ayah seperti tenggelam, sampai kami menyangka ayah kami sudah meninggal. Kemudian ayah saya sadar dan berkata, tidak sampai, tidak sampai. Belum. Apa maksudnya? Ayah memberikan isyarat dengan tangannya. Tidak sampai, kata dia. Tidak sampai. Halaman 98. Sampai 2-3 kali ayah saya melakukan itu. Pada kali ketiga saya bertanya, wahai ayah, apa yang sedang kau katakan? Ayah saya menjawab, wahai anakku, tadi iblis datang berdiri di samping saya, menggigit jari saya, dan berkata, wahai Ahmad, ikuti aku. Lalu saya mengatakan, tidak sampai. Tidak sampai maksudnya, tidak sampai saya mati dalam keadaan mengikut Allah dan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, pernah ditanya